wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Susanti dengan NPM 22411106 dari kelas manajemen 22B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai layan manajemen. Layan manajemen adalah metode yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produksi, memperbesar value-nya, serta mengurangi terjadinya pemborosan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengurangi pemborosan yang terjadi dari segi waktu, budget, dan sumber daya. Selain itu, metode lain lebih berfokus meluangkan waktu untuk meningkatkan kualitas produksi. Oleh karena itu, dalam menerapkan metode layan, harus menghasilkan produk yang berkualitas dan tidak memakan biaya yang terlalu besar. Secara garis besar, metode layan mengidentifikasi 3 jenis pemborosan yang biasanya disebut dengan 3M: mudah, muri, dan murah. Mudah cenderung kepada pemborosan sumber daya dan tidak memberikan nilai lebih bagi perusahaan. Muri mengarah pada penggunaan alat atau perekrutan karyawan yang berlebihan. Murah adalah operasional yang tidak rata dan berpotensi menurunkan produktivitas dalam jangka waktu yang panjang. Nah, line manajemen bertujuan untuk mengurangi 3M di atas dalam menjalankan suatu proyek. Pertama, meningkatkan kualitas produk. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, metode layan lebih berfokus untuk meningkatkan kualitas produk. Dengan demikian, metode ini akan membuat perusahaan meluangkan waktu untuk membuat produknya semakin berkualitas dari waktu ke waktu. Yang kedua, tingginya kepuasan pelanggan. Dikarenakan produknya berkualitas, otomatis tingkat kepuasan dari pelanggan melonjak tinggi. Semakin pelanggan merasa puas, semakin baik bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Sebab pelanggan tersebut bisa berpotensi untuk melakukan pembelian secara terus-menerus karena merasa puas terhadap produk yang telah disajikan. Yang ketiga, menghemat biaya. Metode ini juga dapat membuat perusahaan dapat menghemat biaya sebab masa produksi. Sebab salah satu tujuan dari line manajemen adalah untuk mengurangi 3M yang sudah disebutkan di atas. Yang keempat, profit yang tinggi. Dari lahirnya kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk, otomatis tingkat penjualan akan semakin tinggi. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tinggi dari produk yang mereka jual. Alhasil dalam waktu yang panjang mereka dapat mengembangkan bisnis dengan baik. Nah, itulah 4 manfaat dari layan manajemen. Lalu selanjutnya ada prinsip. Yang pertama, memahami nilai. Prinsip pertama dari layan project management adalah memahami nilai yang akan diberikan dari suatu produk kepada pelanggan. Cari tahu nilai apa yang terkandung di dalam produk sehingga pelanggan mau membelinya dengan harga yang sudah ditetapkan. Ketika sudah berhasil menanamkan nilai dalam produk, otomatis akan menentukan harga yang efektif pula. Yang kedua, menggunakan value stream mapping. Value stream mapping adalah salah satu teknik yang digunakan dalam layan yang membantu menganalisis aliran material dan informasi yang diperlukan untuk membawa produk ke pelanggan. Melalui teknik itu, kamu harus mengetahui apa saja yang harus dihilangkan dalam sebuah proses supaya dapat mengurangi pemborosan. Yang ketiga, mengurangi pemborosan. Setelah mengidentifikasi hal-hal yang dapat membuat pemborosan dalam proses produksi, langkah selanjutnya adalah mengurangi pemborosan tersebut dengan membuang langkah-langkah yang tidak diperlukan. Yang keempat adalah meningkatkan daya tarik pelanggan. Tetap buat produk sesuai dengan permintaan, bukan penawaran dari pelanggan. Pasalnya, hal tersebut bisa mengurangi inventaris dan menghemat sumber daya. Yang kelima, terus melakukan perkembangan. Produk yang baik adalah produk yang selalu dikembangkan secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai layan manajemen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.